Perkenalkan, nama saya Farhan Rahman, absen 12. Di sini saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Ria Sebastian, nomor absen 26. Di sini saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Halo, perkenalkan, nama saya Fira Fauzia Raharjo, absen 13. Di sini saya berperan sebagai Fatmawati. Halo, perkenalkan, nama saya Vivi Adel Aziza, nomor absen 33. Di sini saya berperan sebagai Khairul Saleh. Saya Dia Rahma Salihah, nomor absen 6. Di sini saya berperan sebagai Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan juga sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Pusparani, absen 8. Di sini saya berperan sebagai Sukarni. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, saya berperan sebagai Darwis dan Sayuti. Saya Sarifah Maulida, absen 29 sebagai Widana. Perkenalkan, nama saya Iwan Samudra Jasmani, absen 15. Saya berperan sebagai Sugana dan cherished wish of freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places in the... Benar, berita yang baru saja aku dengar. Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa, Bang. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan kita dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata begitu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Bukankah lebih baik kita melakukan merdeka atas nama bangsa Indonesia sendiri, selagi kita sedang dalam masa vacuum of power? Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya sekarang Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Bukankah lebih baik kita melaksanakan kemerdekaan sekarang sebelum sekutu datang? Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas soal kemerdekaan kita? Tentu saja.
Saya tunggu kedatangan Anda. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa Kak Syahrir? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bukankah lebih baik kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam, ada apa Sukarni? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, silahkan masuk. Mari. Kang Mas, Kang Mas, Ada apa nih Mas? ada yang ingin bertemu. Silakan duduk. Ada perlu apa kalian datang kemari? Ayo Bung, malam ini juga kita revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leher sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak usah bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Bung Karno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Jepang. Kita tidak akan bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan di sini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti apa yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Hatta, lalu kita desak mereka agar melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Ji Ki Song. Baiklah, terima kasih Subeno.
Sama-sama. Subino setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan bisa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda semua setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Apaan ini? Bung Karno, Bung. Iya, ada apa? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian bawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin agar kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hasil karena Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Suatu saat kita bisa dijajah oleh Jepang kembali. Ada apa, saya? Mengapa kau terlambat seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia maksud ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Ada apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, kalian tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sahri sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung? Iya, memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan Anda. Kalau begitu, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Wikana. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak.
Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapakah kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Iya, tolong sebarkan naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa sulit. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memerdekakan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya Pak, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau bisa dia menjahitkan benderanya? Iya, tapi Ibu tidak punya kain Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan benderanya dengan nama Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap saja untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Terbukti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kebangkitan negara kita. Baiklah Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah ratusan tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya.
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Bermusyawaratan itulah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka tanpa ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.